Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai kesepakatan tanggal hari ini tanggal berapa? 2. Berarti yang memimpin doa absen nomor 2. Siapa absen nomor 2? Oke, sip. Anis Rizky Ramadhani, silakan dipimpin berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin ya rabbal alamin. Paring warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan yang kedua tadi sudah memimpin doa. Yang kedua kita mengucapkan yel-yel. Yang sampai yang memimpin yel-yel. Ya. Berdiri. Yuk. Jawara. Aku jawara. Kamu jawara. Kita jawara. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Tidak muncul ya. Sebelum dimulai pembelajaran, absensi dulu. Siapa yang tidak masuk hari ini? Angga. Muhammad Angga Setiawan. Kenapa? Izin sakit? Tidak ada. Terus siapa lagi? Sudah, hanya satu. Berarti yang lain ada. Ahmad Zainal, Anis, binti Roisatul, Diana, Dio, Fajriyah, Febriatus, Isnaini, Lukman, Misriati, Muhammad Fatan, Muhammad Hasbi, Muhammad Mazhabi, Muhammad Revan, Najwa, Putri Ramesya, Rianti, Rizky Afifatul, Rizkia, Sahrul Ramadhani, Yuda Aditya, Yusna Yusriada. Oh ya. Naisira Eka Putri. Tidak muncul PPT-nya. Tidak muncul PPT-nya. Ini. Tidak muncul. Tidak muncul PPT-nya. Iya, sudah. Silakan masuk. Hari ini kita akan belajar materi yang baru. Kemarin kan kita sudah belajar tentang teks. Loh, teks deskripsi. Hari ini kita akan melanjutkan, waalaikumsalam, materi ke apa ini? Teks narasi apa? Sebelum kalian belajar tentang teks narasi wayang, kalian harus tahu capaian pembelajarannya. Nah, ini dibaca. Capaian pembelajaran materi wayang yaitu apa ini? Peserta didik, informasi siber berupa
Gagasan, perasaan, pandangan, arahan. Nah. Nah, ini adalah capaian pembelajarannya. Berarti nanti fokusnya ke jenis teks ini. Teksnya apa? Teks non-fiksi atau fiksi? Kalau ceritanya cerita rekaan, cerita dongeng, berarti maksudnya fiksi apa non-fiksi? Fiksi. Berarti nanti fiksi. Fiksinya itu nanti ada audio visual, ada oral monolog, ada dialog, dan gelar wicara. Nah, nanti yang akan diperdengarkan itu yang berbentuk audio visual. Berarti ada gambarnya, ada suaranya. Lanjut. Nah, tujuan belajarannya apa? Silakan kalian baca. Peserta didik dapat struktur dan unsur kebahasaan wayang. Nah, nanti wayangnya judulnya itu lakon Bimo Suci. Yang kedua, tujuan belajarannya peserta didik dapat nah, berarti tujuannya satu, kalian mengetahui atau mengidentifikasi struktur, ya. Yang kedua, kalian akan menceritakan kembali. Jadi nanti setelah kalian melihat, kalian bisa cerita pakai bahasa kalian sendiri. Oke, lanjut. Nah, P5-nya. Nah, kalian kan ada kegiatan P5. Nah, P5-nya di sini apa? Profil pelajar Pancasila setelah nanti kita belajar teks narasi wayang. Apa yang pertama? Satu, mandiri. Yang kedua, bernalar kritis. Mandirinya nanti ketika kalian mengerjakan soal, ada LK. Bernalar kritis tadi, kalian mencari strukturnya, kalian mencari unsur bahasanya, kemudian menceritakan kembali. Oke, lanjut. Ini pengetahuan prasyarat. Satu, peserta didik mampu Bimo Suci. Yang kedua, oke, ini sudah. Nah, pemahaman. Jadi sebelum kalian belajar apa itu wayang, kalian harus tahu dulu bahwa wayang itu adalah salah satu warisan budaya. Nah, warisan budaya itu sudah diakui oleh UNESCO. Kemampuan menghargai dan melestarikan budaya Jawa, khususnya wayang kulit, itu sebagai warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalian itu nanti akan memiliki kemampuan untuk menghormati guru sebagai patuladan atau contoh baik di lingkungan sekolah. Karena nanti ceritanya tidak akan jauh-jauh dari guru dan murid. Lakon Bimo Suci. Pertanyaan pemantiknya, satu apa? Oke, yang kedua? Yang ketiga? Nah, karena nanti ada beberapa bab-bab atau bagian, kalau nanti waktunya cukup, kalian akan Budimas putarkan lakon Bimo Suci babak yang pertama. Nah, ini indikatornya, pertanyaan pemantik. Nah, ini nanti, apa iku wayang? Nah, apa wayang iku? Nah, kemudian apa sing kok ngerteni saka wayang? Yang ketiga, sapa sing wis tau nonton wayang sadurunge? Ada yang pernah nonton wayang? Tidak. Ada yang pernah, ada yang tidak. Nanti kita nonton bersama. Ini ada videonya. Setelah menonton, nanti akan mengerjakan LKPD. Oke, terima kasih. Sudah membaca capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dari PowerPoint tadi. Kemudian ada profil pelajar Pancasila, pertanyaan pemantik, pemahaman bermakna, yang tadi isinya tentang warisan budaya tak benda, yang ternyata wayang itu masuk ke dalam warisan budaya tak benda yang diakui UNESCO. Nah, sekarang kalian harus tahu dulu, sebelum kita lihat wayang, apa itu warisan budaya tak benda yang diakui oleh UNESCO. Mari kita melihat bersama-sama.
Nanti kalian bisa menyebutkan apa saja warisan budaya tak benda dari Indonesia yang diakui UNESCO. Bagus ya gambarnya ya. Lebih dari 1.300 suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa, Indonesia memiliki kekayaan budaya yang tak terhingga, baik berupa benda maupun tak benda. Kedengaran suaranya? Jelas? Jelas? Indonesia beberapa telah diakui sebagai warisan dunia, yaitu kita mengenal Candi Borobudur. Apa aja itu? Situs manusia purba Sentiran, serta lanskap budaya Provinsi Bali Sistem Sura. Sementara warisan budaya tak benda Indonesia yang terdaftar di UNESCO antara lain wayang, keris, batik, tari saman, tonggen, dan 3 genre tari tradisional Bali. Itu hanyalah sebagian kecil dari kekayaan budaya yang dimiliki Indonesia. Menurut Konvensi UNESCO tahun 2003 tentang Safeguarding Intangible Cultural Heritage, warisan budaya tak benda adalah segala praktik, representasi, ekspresi, pengetahuan, keterampilan serta alat-alat, benda alamiah, artefak, dan ruang-ruang budaya terkait dengannya yang diakui oleh berbagai komunitas, kelompok, dan dalam hal tertentu perseorangan sebagai bagian warisan budaya mereka. Warisan budaya tak benda ini yang diwariskan dari generasi ke generasi senantiasa digunakan kembali oleh. Gambarnya bagus. Saya yang kurang apa? Kurang berwarna gambarnya. Itu gambarnya hitam putih. Interaksi dengan alam serta sejarahnya. Ini sekaligus untuk memberikan mereka rasa jati diri dan keberlanjutan dalam memajukan pengembangan keanekaragaman budaya serta daya cipta seni. Ada 5 domain dalam warisan budaya tak benda ini. 1, apa itu? Adalah tradisi lisan dan ekspresi, termasuk bahasa sebagai wahana. Tradisi lisan dan ekspresi yang pertama. Yang kedua, seni pertunjukan. Ada istiadat masyarakat. Adat istiadat. Dan perayaan-perayaan. 4, pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semestanya. Dan yang 5, kemahiran kerajinan tradisional. nah, yang wayang itu masuk kemana yang wayang tadi? Yang mana? Seni pertunjukan. Yang dimaksud tahapan pencatatan ini adalah proses pengisian formulir pencatatan kekayaan budaya tak benda untuk selanjutnya dikaji dan masuk dalam daftar kekayaan budaya tak benda Indonesia. Tahapan selanjutnya adalah penetapan warisan budaya tak benda Indonesia yang pengusulannya dilakukan oleh pemerintah daerah. Setelah melalui serangkaian proses penelitian dan pengkajian yang melibatkan para ahli dan pihak-pihak terkait yang berkompeten, barulah warisan budaya tak benda bisa masuk dalam daftar nominasi Indonesia untuk diajukan kepada Sekretariat ICH UNESCO di Paris. Di mana? Paris. Yang membantu kita dalam memahami jati diri bangsa. Sudah saatnya kita peduli dengan keberadaannya sebagai aset budaya bangsa yang sangat berharga dan harus terus dilestarikan. Ayo, kenali warisan budaya tak benda Indonesia agar kita dan generasi penerus bisa belajar dari sejarah untuk melanjutkan pembangunan bangsa. Nah, betul ya? Betul ya? Oke. Nah, kalau kalian tadi sudah mengetahui, sudah melihat video warisan budaya tak benda, sekarang sesuai pertanyaan pemantik, opo iku wayang? Kita lihat video selanjutnya. Orang keras ya suaranya ya. Iya, tadi kok suaranya keras.
Dikecilkan dulu suaranya biar terdengar. Sebagai pertemuan wayang, mereka berdua duduk dan mulai menikmati pertunjukan wayang tersebut. Emang terpesona dan mulai penasaran dari mana dan kapan wayang ada di Indonesia. Apa itu wayang? Definisi wayang adalah seni pertunjukan Nah, itu. tradisional asli Indonesia yang berasal dan berkembang pesat di Pulau Jawa dan Bali. UNESCO, lembaga yang membawahi kebudayaan dari PBB, pada 7 November Tanggal berapa? Ingat itu. Itu penetapan wayang sebagai warisan budaya tak benda. 7 November 2003. Asal-usul dan sejarah wayang. Nah, itu. Disampaikan oleh Yesus, asal-usul wayang sendiri memiliki banyak perdebatan pendapat dari para ahli. Beberapa mengatakan wayang berasal dari India, beberapa mengatakan bahwa wayang adalah kesenian asli Indonesia yang lahir di Jawa, dan sebagian lainnya berteori bahwa kesenian wayang adalah akulturasi dan perpaduan dua budaya yaitu Jawa dan Hindu. Banyak orang mengira pertunjukan wayang atau kesenian wayang adalah salah satu peninggalan budaya Hindu. Kenyataannya tidak. Wayang kulit dalam bentuk asli dengan peralatan sederhana dipastikan berasal dari Indonesia dan diciptakan oleh bangsa Indonesia di Jawa. Lahirnya jauh sebelum bangsa Hindu datang, dan kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi. Mengenai sejarah wayang sendiri, sejak tahun 60-an, para peneliti dan budaya wayang sepakat bahwa wayang adalah kesenian asli Indonesia dan lahir di Jawa. Namun di masa Hindu dan Islam datang, wayang mengalami banyak perubahan dalam perkembangannya. Pendapat ini didukung oleh para ahli yaitu Yesus dan Rendes dalam presentasinya yang berjudul di dalamnya terdapat penjelasan ilmiah dan terperinci mengenai asal-usul. Nah, itu ada teorinya itu. Ada 3 teori itu. Bahwa wayang adalah produk kesenian asli yang lahir dan milik bangsa Indonesia. Salah satu tokoh wayang yaitu Sudirman Said yang dengan sangat tegas mengamini pendapat Sri Mulyana dan menerapkan hasil penelitian Yesus ke dalam buku miliknya untuk dijadikan rujukan. Menurut Sri Mulyana, keuangan wayang dibagi Zaman prasejarah sama zaman sejarah. Sejarah yaitu zaman sejak pengeluaran adanya manusia dan adanya budaya. Oh, prasejarah. Kira-kira abad ke-5 Masehi. Dalam zaman prasejarah itu mulai adanya pertunjukan bayang-bayang atau mulai Manusia purba. Ya kan? bahwa wayang pada zaman prasejarah Itu prasejarah. dari nenek moyang atau biasa disebut dengan pasangan. Pendapat ahli lainnya yaitu mengatakan wayang adalah kesenian nenek moyang leluhur bangsa Indonesia yang berawal dari upacara penyembahan ritual sakral dan dilakukan pada malam hari dan dipandu orang sakti yang duduk Animisme, dinamisme. lalu berubah menjadi pentas wayang yang menggunakan alat sederhana namun pada prinsipnya sama dengan yang ada sekarang. Kedua, Zaman sejarah. yaitu zaman sejak abad 5 sampai sekarang. Zaman Hindu, pada masa kekuasaan kerajaan Mataram tersebut, tepatnya pada masa Raja Dia Baliku, yaitu tahun 898 sampai 910 Masehi, ajaran Hindu mulai menyebar dan dapat diserap masyarakat umum. Raja Dia Baliku memerintahkan kepada para penjaga Jawa untuk menerjemahkan Ramayana dalam bahasa Jawa kuno, yaitu bahasa pemerintah Raja Dia Baliku. Pernyataan ini didukung dengan adanya prasasti Baliku tahun 907 Masehi. Zaman Islam di Jawa disebarkan oleh kelompok ulama yang diberi julukan wali songo. Di samping kesenian wayang sebagai metode dan media penyebaran Islam yang dipakai oleh para wali umat dari era lain, lalu sikap demokratis Islam sendirilah yang menyebabkan Islam dapat dan diterima dengan masyarakat yang mengalami pergantian kepercayaan. Selama lebih dari 2 abad penyebaran Islam di tanah Jawa, mereka memberikan banyak terobosan dan pembaruan dalam kehidupan masyarakat Indonesia khususnya di Pulau Jawa. Zaman penjajahan, pada saat kerajaan Mataram dipimpin oleh Mangkurat II pada tahun 1677 sampai 1680 Masehi, Belanda sudah masuk dan menguasai beberapa kerajaan yang ada di Indonesia. Di masa kekuasaan Mangkurat II, musik wayang masih sama seperti dahulu dan banyak memiliki perkembangan dalam segi apapun, seperti membuat tokoh-tokoh wayang baru atau penampilan baru seperti itu. Setelah kemerdekaan, bersama dengan kemerdekaan Indonesia, tepatnya tanggal 17 Agustus 1945, perbedaan antara wayang pada zaman penjajahan dan zaman kemerdekaan adalah wayang di zaman penjajahan yang dikembangkan oleh kerajaan-kerajaan yang berkuasa pada saat itu, tetapi di zaman kemerdekaan, wayang tumbuh dan tumbuh sebagai kesenian daerah dan dibina oleh masyarakat itu sendiri dengan bantuan pemerintah Republik Indonesia.
Setelah pendidikan selesai, ibu dan meningguan dengan arti yang gembira karena ternyata Indonesia punya kebudayaan yang menakjubkan dan telah diakui dunia. Setelah sampai di rumah, ibu mendapat telepon dari Pak Dewan. Ternyata Pak Dewan yang mengirim paket tersebut. Dengan cara subscribe channel ini, nyalakan notifikasi lonceng, lalu Melihat dua video tadi, kurang satu ya, berarti videonya ya, video wayang tadi, yang pagelaran wayang kulit. Setelah kalian melihat dua video tadi, yang satu apa? Tentang warisan budaya tak benda. Kemudian yang kedua tentang asal-usul wayang. Satu. Refleksi, ya. Ya. Kenapa? Apanya? Apa itu? Refleksi tulis di bukumu. Setelah melihat dua video tadi, satu, apa yang kamu dapatkan? Yang kamu ketahui? Nah, apa yang kamu ketahui tadi? Apa saja kalian tulis? Yang kedua, informasi apa yang kalian ketahui tentang wayang kulit? Kemudian yang terakhir, perasaan setelah melihat video pembelajaran tadi. Sudah, ini saja. Kalian tulis. Langsung jawabannya ya, langsung. Jadi nomor satu, ya tulis apa-apa. Ya udah tulis. Apa yang kamu ketahui setelah melihat dua video tadi? Apa yang kalian ketahui? Oh, ternyata saya tahu tentang warisan budaya tak benda. Tentang UNESCO. Kemudian tentang wayang, asal usul wayang. Kemudian yang kedua, informasi apa yang kalian ketahui? Oh, ternyata wayang itu masuk ke dalam warisan budaya tak benda dalam kategori seni pertunjukan. Tulis sudah di situ. Kemudian ada lagi tadi penetapannya tanggal berapa tadi? Ayo diingat-ingat. Nah, itu informasi juga. Terus apa lagi? Tadi wayang itu terbagi menjadi beberapa bagian. Ada zaman pra, sejarah, kemerdekaan. Itu informasi. Kemudian yang terakhir perasaannya. Bagaimana perasaan kamu setelah melihat tadi? Ngantuk, tulis ngantuk. Bentar lagi istirahat. Kalau sudah, nanti bisa dikumpulkan. Oke. Nah, setelah kalian melihat video tadi, tinggal dijawab pertanyaan. Kita menyimpulkan secara bersama-sama. Berdasarkan refleksi itu, apa yang kalian ketahui tentang dua video tadi? Satu. Wayang. Apa? Asal usul. Kemudian warisan budaya tak benda. Betul. Kemudian apa lagi? Lembaganya namanya apa tadi? UNESCO. Betul. Kemudian informasi apa yang kalian dapat setelah melihat dua video tadi? Wayang ternyata masuk. Nah, berarti diakui apa tidak tadi? Diakui. Kemudian kapan penetapan diakuinya? 7 November 2003. Kemudian tadi asal-usul wayang itu terbagi menjadi berapa tadi? Zaman apa saja tadi? Prasejarah, purba, terus sejarah, terus kemerdekaan. Betul. Kemudian perasaannya yang terakhir. Setelah kalian melihat dua video tadi, bagaimana perasaannya? Ngantuk karena bentar lagi istirahat. Oke. Sekarang pembelajarannya Budi Mas akhiri.
selesai hari ini, kita lanjutkan minggu depan karena kurang satu video lagi. Nanti kita akan melihat wayang yang sesungguhnya, pagelaran wayang yang sesungguhnya. Apa tadi lakonnya? Ada yang ingat? Lakonnya apa tadi? Betul, Bima Suci. Bu Dimas akhiri pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi minggu depan masih dengan materi wayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar tidak ngantuk, yel-yelnya satu lagi tadi. Kalau di awal kita yel-yel, dia yel-yel juga. Oke, ayo. Berdiri. Siap? Aku jawara, kamu jawara, kita jawara. Yes, yes, yes. Oke, terima kasih. Yes.